Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hesti Tutorial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat tabel di Microsoft Word. Langsung saja di sini kita akan membuat tabel seperti ini. Di mana di sini terdapat judul, kemudian di sini juga terdapat header table, yaitu ada berbagai macam variasi, yaitu selnya ada yang bergabung seperti ini, kemudian di sini juga ada yang menggunakan baris ganda, kemudian ada yang barisnya tidak ganda. Kemudian gimana caranya kita membuat tabel seperti ini? Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Word-nya, kemudian kita atur kertasnya, yaitu kita pergi ke menu Page Layout. Kemudian pada bagian size kita pilih kertas A4, kemudian orientation kita pilih landscape, kemudian pada bagian margins kita pilih narrow. Kemudian sebelum kita menuliskan judulnya, kita pergi ke menu home, kemudian no spacing. Kemudian berhubung kita akan membuat rata tengah, kita klik pada bagian icon center. Setelah itu kita tuliskan judulnya, misalkan daftar nilai ujian sekolah dan ujian nasional. Kemudian kita enter, kemudian kita buat rata kiri. Kemudian kita tuliskan kelas 7. Setelah itu kita enter. Kemudian kita buat tabelnya di bagian ini. Caranya yaitu kita pergi ke menu insert, kemudian table, kemudian insert table. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada bagian number of column kita buat 16, kemudian pada bagian number of row kita buat 17. Setelah itu kita klik tombol OK. Kemudian setelah jadi seperti ini, langkah berikutnya kita tuliskan judulnya. Yang pertama kita taruh kursor di sebelah sini, kemudian kita tuliskan judulnya. Yang pertama yaitu nomor NISN, kemudian pindah sel berikutnya. Caranya yaitu bisa kita menggunakan tab pada keyboard, atau kita langsung saja ketikkan kursor di sini, kemudian kita tulis nama. Kemudian L atau P. Nah, kemudian di sini kita akan membuat nilai, di mana di nilai ini kita akan menggabungkan 5 sel, yaitu caranya kita blok semuanya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik merge cell, atau kita juga bisa menggunakan cara lain. Sebelumnya kita undo terlebih dahulu, kemudian jika sudah kita undo, kita blok pada bagian 5 sel ini, kemudian kita pergi ke menu home, kemudian ke menu layout, kemudian kita pilih merge cell. Setelah jadi, kemudian kita ketikkan di sini nilai ujian sekolah. Kemudian jika sudah, pada bagian bawah ini kita ketikkan mata pelajarannya. Misalkan mata pelajarannya yaitu matematik, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian IPA, kemudian jumlah. Kemudian pada bagian sel ini kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita gabungkan antara 5 sel ini, kemudian kita klik kanan, merge cell. Kemudian untuk bawahnya kita kopikan dari sini, kita blok semuanya, kemudian taruh kursor di sini, kemudian kita paste. Kemudian di bagian sini kita tuliskan judulnya nilai ujian nasional. Kemudian pada bagian 2 terakhir kita kasih jumlah nilai, kemudian kita kasih rata-rata. Kemudian pada bagian nomor NISN, nama, dan LP kita harus menggabungkan antara sel atas dan bawahnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita blok antara nomor sel atas dan bagian sel bawah. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik merge cell.
Kemudian kita lakukan hal yang sama pada bagian sel NISN dan seterusnya. Caranya yaitu kita blok bagian NISN, kemudian kita gunakan F4. F4 yaitu berfungsi untuk melakukan hal yang sama pada pekerjaan yang terakhir kita lakukan. Yang terakhir kita lakukan yaitu kita menggabungkan antara kedua sel. Kemudian pada bagian nama kita lakukan hal yang sama, F4, kemudian LP F4, kemudian pada dua kolom terakhir yaitu jumlah menu kita F4, kemudian rata-rata kita blok, kemudian juga F4. Jika sudah, kemudian kita rapihkan teks pada bagian ini. Caranya yaitu kita blok pada semua kolom, kemudian kita pergi ke menu layout. Setelah itu pada bagian ini kita pilih center pada bagian tengah ini. Jika semua teks sudah di tengah, kemudian langkah selanjutnya kita mengatur bagian tabel. Caranya yaitu kita bisa mengatur kursor. Jika tanda udah seperti ini, kita geser-geser sesuai keinginan kita. Kemudian bisa juga dengan cara yang kedua, kita menggunakan rules. Caranya yaitu kita taruh kursor pada bagian ini, kemudian kita geser sesuai keinginan kita. Dan cara yang ketiga yaitu dengan cara mengatur lebar kolom yang kita inginkan. Di sini saya menginginkan lebar kolom mata pelajaran kita samakan lebarnya. Caranya yaitu kita blok semuanya, kemudian kita klik kanan, kemudian pada table properties kita klik, kemudian kita klik tab kolom, kemudian pada bagian preferred-nya kita checklist. Setelah itu kita ubah ukurannya menjadi 1,5 cm misalkan. Kemudian kita klik tombol OK. Setelah itu bisa kalian lihat hasilnya pada bagian yang kita blok tadi. Ukuran tabelnya itu semuanya sama, yaitu 1,5 cm. Kemudian jika kita ingin menggeser-geser ukuran tabel yang lain dengan cara kita geser atau drag pada bagian yang ini, itu tidak akan mempengaruhi ukuran tabel untuk keseluruhan. Oke, jadi itu adalah cara mengubah lebar kolom. Kemudian selanjutnya kita mengubah tinggi kolom. Sebenarnya caranya itu sama saja seperti yang tadi. Caranya yaitu kita letakkan kursor pada bagian ini. Jika sudah muncul tanda seperti ini, kemudian kita drag ke bawah. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita bisa mengubahnya pada bagian area ruler yang sebelah sini. Dan cara yang ketiga yaitu kita memberikan nilai pada kolom tersebut. Caranya yaitu kita blok sebuah kolom, kemudian klik kanan, kemudian table properties, kemudian row, kemudian pada bagian spacing height kita ganti ukurannya menjadi 0,7. Setelah itu klik tombol OK. Jadi semua tingginya 0,7. Maaf ini terlewat, kita ulang, kita blok dulu pada bagian judul, kemudian kita klik kanan. Setelah itu table properties, kemudian tab row, kemudian pada bagian spacing height kita ubah menjadi 0,7. Setelah itu kita klik tombol OK. Oke, selesai. Jadi itu adalah cara mengubah tinggi baris. Oh ya, kalian juga bisa mengubah orientasi pada bagian teksnya. Caranya yaitu kalian blok pada teks yang akan kalian rubah orientasinya. Misalkan kita akan merubah ini, kita blok, kemudian kita pergi ke menu layout. Setelah itu, kita klik pada bagian text direction. Maka nanti akan berubah seperti ini. Kemudian kita klik lagi, berubah seperti ini. Kemudian kita klik lagi, akan normal kembali seperti ini. Kemudian kalian juga bisa menggunakan cara yang lain. Kita undo terlebih dahulu. Kemudian caranya yaitu kita blok semuanya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian klik text direction. Setelah itu kalian bisa memilih yang ini, atau kalian juga bisa pilih yang ini. Oke, saya pilih yang normal saja. Kemudian kita klik OK. Jadi itu adalah cara untuk mengubah orientasi teks pada tabel. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah
baris atau border pada bagian tabel. Caranya yaitu blok pada area yang akan kita rubah bordernya, kemudian kita klik kanan. Setelah itu pada bagian border styles kita pilih, kemudian kita klik pada area garis yang akan kita rubah. Di sini saya misalkan mau mengganti bordernya dengan garis yang double seperti ini. Jadi ini hasilnya ya. Kemudian cara menambah kolom pada tabel ini. Caranya gimana? Caranya yaitu kita blok pada bagian ini, atau bisa juga kita blok dengan cara seperti ini. Kita letakkan kursor pada bagian margin di sini, kemudian kita klik, nanti dia akan terblok secara otomatis. Kemudian kita pergi ke menu layout, kemudian kita klik pada bagian insert below. Setelah itu akan muncul kolom di bagian paling bawah. Insert below itu fungsinya adalah menyisipkan kolom pada bagian bawah kolom yang kita blok. Kita contohkan kasih nomor 15, kemudian kita ke bagian insert below. Nanti secara otomatis kolomnya akan muncul di bagian bawah setelah nomor 15. Kemudian kita contohkan lagi, kita pergi ke menu layout, kemudian kita klik pada bagian insert above. Nanti secara otomatis kolomnya akan bertambah di bagian atas nomor 15. Kemudian jika kita ingin menambah kolom yang lebih banyak juga bisa. Kita blok terlebih dahulu kolomnya, kemudian kita pergi ke menu layout, kemudian kita klik pada bagian insert below. Nanti secara otomatis kolomnya akan bertambah banyak seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan pada bagian bawah nomor 15 juga bisa. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik insert below. Nanti dia akan bertambah banyak pada bagian bawah. Jadi itu adalah cara untuk menambahkan baris. Kemudian selanjutnya bagaimana cara menambahkan kolom? Caranya yaitu kita blok pada bagian sini, pada bagian kolom ini, kemudian kita pergi ke menu layout. Setelah itu kita klik insert left. Nanti kolom yang akan bertambah itu pada bagian kiri yang kita blok seperti ini. Kemudian jika kita kliknya pada bagian insert right, nanti yang akan bertambah adalah pada bagian kanan yang kita blok seperti ini. Kemudian jika kita bloknya 2 kolom seperti ini, kemudian kita pergi ke menu layout, kemudian kita insert right, nanti secara otomatis kolomnya yang bertambah adalah 2, karena kita ngebloknya adalah 2 kolom. Jadi itu adalah cara untuk menambahkan kolom. Kemudian gimana caranya kita menghapus kolom? Caranya yaitu kita blok pada bagian kolom ini, kemudian klik kanan. Setelah itu delete kolom. Nanti secara otomatis dia akan terhapus. Kemudian cara yang kedua, kita blok kolomnya, kemudian kita pergi ke menu layout. Setelah itu kita klik bagian delete. Kemudian delete kolom. Kemudian jika kita ingin menghapus barisnya, kita bisa blok misalkan 2 baris seperti ini, atau bisa juga cara bloknya kita taruh kursor di sebelah kiri tabel, kemudian kita blok dari atas sampai bawah seperti ini. Atau saya contohkan kita bloknya 2 baris saja, kemudian setelah itu kita klik kanan, kemudian kita delete rows. Atau bisa juga menggunakan cara lain, caranya yaitu kita pergi ke menu layout, kemudian delete, kemudian delete row. Kalau delete kolom itu hapus kolom, kalau delete row itu hapus baris. Oke, selanjutnya saya mau membuat header tabel untuk halaman yang kedua. Jadi di sini saya akan menambahkan kolom terlebih dahulu ya. Kita blok, kemudian kita tambah kolom. Kita pergi ke menu layout. Setelah itu kita ke insert
below. Di sini ada dua halaman, yaitu yang pertama ada header tabelnya, kemudian yang kedua tidak ada. Nah, bagaimana cara memunculkan header tabel seperti pada halaman pertama ini? Caranya yaitu klik kanan, kemudian table properties, raw, kemudian repeat as border. Kita checklist, kemudian kita klik tombol OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini pada halaman kedua. Jadi di halaman kedua di sini sudah ada header tabelnya seperti pada halaman yang pertama. Kemudian jika kita ingin menghapus tabel, caranya yaitu kita blok terlebih dahulu tabel yang akan kita hapus. Seperti ini, atau bisa pula kita letakkan kursornya pada bagian tabel, terserah di bagian mana. Setelah itu kita klik pada bagian tanda di pojokan ini. Kita klik, kemudian semuanya akan terblok. Jika sudah, kemudian kita pergi ke menu layout. Setelah itu kita delete, kemudian delete table. Maka tabelnya secara otomatis akan terhapus seperti ini. Oke, kita undo terlebih dahulu. Kemudian kita rapihkan tulisannya sesuai selera kita. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pergi ke menu home. Di sini kalian bisa merubah ukuran fontnya, atau kalian juga bisa mengganti jenis tulisan. Di sini saya mengganti Times New Roman, kemudian kita pertebal. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kalian isi kolomnya. Di bagian ini misal kalian akan mengisi nomor, bisa kalian menggunakan cara manual, yaitu dengan cara ketik 1, 2, 3 ke bagian bawah, atau bisa juga kalian menggunakan cara yang sangat simpel. Caranya yaitu kita blok pada bagian nomor, setelah itu kita pergi ke menu home, kemudian pada bagian numbering kita klik yang ini, secara otomatis nomornya akan muncul tetapi di bagian sebelah kanan. Gimana cara menengahkannya? Caranya yaitu kita pergi ke menu home, setelah itu pada bagian tanda yang ini kita klik, nanti nomornya akan rapih seperti ini. Tetapi saya lebih suka menggunakan penulisan angka secara manual. Dengan cara kita mengetikkan angka di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai bawah. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di channel Hesti Tutorial pada video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.